Bab 1138, Kaisar Lin. Setelah memasuki jurang ruang dan waktu lagi, Sander Ye terbang dengan pedangnya dan langsung menuju ke area inti. Beberapa jam kemudian, ekspresi Sander Ye berangsur-angsur menjadi serius, karena dia menemukan bahwa tekad di sekitarnya semakin kuat. Jelas, ketika dia pertama kali datang ke tempat ini, dia berada di tepi jurang. Tetapi kini, saat dia semakin dekat dengan area inti, dia menemukan bahwa kedua tekad itu sangat kuat, terutama semangat juang yang terkandung di dalamnya, membuatnya merasa sedikit takut. Padahal ini adalah tekad bertahun-tahun yang lalu, dan pemilik tekad sudah mati. Tidak sederhana. Sander Ye mulai waspada secara diam-diam. Dia memang jauh lebih kuat sekarang dari sebelumnya, tapi ada banyak cara alam semesta ini bisa menyembuhkannya. Sander Ye tidak banyak berpikir dan terus bergerak maju. Semakin jauh dia bergerak maju, semakin kuat kekuatan kedua keinginan itu. Tidak hanya itu, semakin dekat dia ke area inti, semakin dia merasa berbahaya. Sander Ye mengerutkan kening, dan dia mulai melepaskan pedang jiwa miliknya untuk menolak kedua keinginan tersebut. Setelah sekian lama, Sander Ye melihat cahaya keemasan samar di depannya. Tiba, Sander Ye mempercepat, dan ketika dia hendak mendekati cahaya keemasan, aura misterius tiba-tiba menguncinya. Sander Ye berhenti dan menoleh untuk melihat. Beberapa ratus kaki ke kanan, ada seorang pria berdiri di sana. Pria itu mengenakan baju besi hitam dan memegang pedang lebar di tangannya. Tidak ada niat membunuh yang tersembunyi di matanya. Sander Ye tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Ekspresi pria itu tiba-tiba berubah. Dia tidak menyangka Sander Ye akan tiba-tiba mengambil tindakan. Ketika dia sadar, pedang Sander Ye sudah ada di depannya, dan pria itu hanya bisa memblokirnya tanpa sadar. Bang! Pria itu langsung terlempar ke belakang hampir 1000 kaki oleh pedang Sander Ye, dan ketika dia berhenti, sebuah pedang sudah tertancap di antara alisnya. Ekspresi pria itu membeku. Sander Ye menatap pria itu. "Apa yang kamu lihat?" "Pagoda kecil." Pria itu agak sulit dipercaya. "Kamu..." Dia sedikit bingung saat ini. Sander Ye menatap pria itu, matanya sedikit menyipit, dan cahaya dingin melintas. "Kamu ingin membunuhku?" Saat dia berbicara, pedang tatanan dia tiba-tiba menembus setengah inci di antara alis pria itu, dan darah langsung mengalir. Pria itu merasa ngeri, dan dia segera berkata, "Aku tidak begitu." Sander Ye berkata, "Lalu apa maksud niat membunuh di matamu?" Pria itu ragu-ragu sejenak dan hendak berbicara ketika konyol. Saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Sander Ye menoleh dan melihat. Tidak jauh dari sana, 3 orang, 2 pria dan 1 wanita, sedang berjalan ke arahnya. Pemimpinnya adalah seorang pria kekar. Dia menatap Sander Ye dan tersenyum. "Aku juga punya niat membunuh kalau mampu. Ayo datang dan coba bunuh aku juga." Selain laki-laki itu, laki-laki dan perempuan di sisinya juga berkata serempak, "Kami melihat kamu dengan niat membunuh juga. Datang bunuh kami." Sander Ye tiba-tiba menghilang di tempatnya. Tidak jauh dari situ, pria kekar pemimpin itu menyipitkan matanya. Sebuah perisai hitam besar tiba-tiba muncul di tangan kanannya. Dia menggenggam perisai besar itu dan mendorongnya ke depan. Saat ini, Sander Ye datang untuk membunuh dengan pedang. Sander Ye tidak menggunakan pedang kingsuan, tapi pedang tatanan. Jelek. Pedang tatanan langsung menembus perisai raksasa, dan kemudian langsung menembus alis pria kekar itu. Tetapi, itu tidak berakhir. Setelah pedang kingsuan terbang dari alis pria kekar itu, pedang itu langsung menembus alis kedua orang lain. Bunuh 3 orang secara instan dengan 1 pedang. Mereka bertiga memandang Sander Ye dari kejauhan dengan tidak percaya.
Sander Ye membuka telapak tangannya, dan pedang tatanan terbang kembali ke tangannya, dan cincin penyimpanan ketiga orang itu juga terbang ke tangannya. Pada saat yang sama, pada saat ketiga orang itu benar-benar jatuh, 15 fragmen hukum tertinggi terbang keluar. Dengan pemikiran di benak Sander Ye, 15 fragmen hukum tertinggi segera terbang ke tangannya. Setelah Sander Ye menyimpannya, dia menoleh untuk melihat pria yang tidak jauh dari situ. Ada berapa orang di tip kalian? Pria itu memandang Sander Ye seolah-olah melihat hantu, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Sander Ye mengerutkan kening. Pria itu dengan cepat berkata, "Aku tidak tahu, Lingon Qiong, tuan muda dari keluarga Dewa Besi, yang meminta kami menunggu kamu di sini untuk menimbulkan masalah bagi kamu." Sander Ye berkata, "Apakah masih ada lagi?" Pria itu tiba-tiba berlutut dan berkata, "Saudaraku, aku sudah meninggalkan kegelapan dan beralih ke terang. Tolong ampuni aku." Sander Ye memandang pria itu dan tidak berkata apa-apa. Laki-laki itu berkata dengan suara gemetar, "Anak muda mana yang belum pernah tersesat sebelumnya? Selama dia bisa mengubah cara hidupnya, dia harus diberi kesempatan, bukankah begitu?" Sander Ye berpikir sejenak dan mengangguk sedikit, masuk akal. Pria itu tiba-tiba menghela nafas lega. Sander Ye berkata, "Siapa namamu?" Pria itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Kaisar Lin." Sander Ye tercengang, "Kamu bilang siapa namamu?" Pria itu berkata, "Kaisar Lin." Sander Ye berkata dengan suara yang serius, "Apakah kamu serius?" Laki-laki itu tersenyum sinis, "Waktu aku lahir, ayahku ingin aku sukses, makanya dia memberiku nama ini. Dia berharap suatu saat aku akan menjadi kaisar dewa tertinggi, maka dia menamaiku Kaisar Lin terlebih dahulu. Katanya sudah dikuasai dulu dengan nama Pagoda Kecil." Sander Ye melirik Kaisar Lin, lalu berkata, "Ayahmu sangat galak." Kaisar Lin. Sander Ye berbalik dan melihat cahaya keernasan di ujung pandangannya, lalu berkata, "Selain Lingon Qiong dari keluarga Dewa Besi, di manakah Akademi Ilahi dan Raksasa Tianrong?" Kaisar Lin menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu tentang itu. Aku hanya tahu bahwa Lingon Qiong meminta kami untuk mengincar kamu. Awalnya kami ingin menguji kamu, tetapi kami tidak berharap kamu begitu kuat." Sander Ye mengangguk, dia melihat sekeliling, lalu berkata, "Leluhur keluarga Dewa Besi pernah berperang melawan dewa asing dengan kekuatan mereka sendiri, betapa heroiknya mereka. Tapi sekarang keturunan keluarga Dewa Besi begitu lemah sehingga mereka hanya berani melakukan trik kotor di belakang layar. Tidak apakah Jenderal Qiono Qiong akan bangkit saking marahnya kalau dia tahu tentang perilaku kamu?" Terjadi keheningan sesaat, dan tidak jauh dari situ, tiba-tiba terdengar langkah kaki, lalu seorang pria berjalan keluar perlahan. Pria itu mengenakan jubah brokat besar dengan tangan tersembunyi di lengan. Dia terlihat sangat muda dan memiliki senyum tipis di wajahnya. Ada beberapa anak muda yang menatap Sander Ye dengan sengit. "Lingon Qiong, sekarang patriark muda keluarga Dewa Besi." Lingon Qiong menatap Sander Ye dan tersenyum, "Apakah kamu yang disebut Dekan Guarixuan dari alam semesta Guanxuan? Apakah kamu layak mengambil jantung hukum tertinggi leluhur aku?" Sander Ye tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Jelek. Posisi Lingon Qiong tiba-tiba tertusuk pedang, tetapi Lingon Qiong sudah tidak ada lagi di tempatnya. Sander Ye berbalik, dan suatu saat, Lingon Qiong muncul di tempat dia semula berdiri. Lingon Qiong melambaikan lengan bajunya dengan lembut dan berkata sambil tersenyum, "Itu saja." Suara Kaisar Lin tiba-tiba terdengar di benak Sander Ye. Apa yang dia kenakan di bawah kakinya adalah artefak keluarga Dewa Besi, sepatu bot dewa yang terkenal. Apapun yang dipikirkan hati, dia akan tiba dimanapun. Selama ada artefak ini,
Kecuali Dewa Kaisar tertinggi mengambil tindakan, kalau tidak, tidak ada yang bisa dilakukan padanya. Mendengar perkataan Kaisar Lin, Sanderye melirik ke arah kaki Lingon Qiong. Sepatu bot di kakinya memancarkan fluktuasi energi yang aneh. Dia sedikit terkejut, karena dia sangat cepat, tetapi pedangnya gagal. Lingon Qiong tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Beri kamu kesempatan lagi." Saat dia berbicara, dia perlahan mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, tusuk dadaku. Kali ini, kamu harus akurat." Di sampingnya, anak-anak muda yang mengikuti Lingon Qiong semuanya tertawa. Salah satu dari mereka, seorang pria berambut gimbal, mengangkat jari tengahnya ke arah Sanderye dan berkata dengan senyuman yang berlebihan, "Hei, bocah dari alam semesta Guanxuan, bidik dengan benar, jangan menusuk udara dengan pedangmu lagi." Sebelum dia selesai berbicara, sebilah pedang sudah menembus alisnya. Ekspresi pria itu membeku dan suaranya tiba-tiba berhenti. Sanderye memandang pria itu dengan ringan dan berkata, "Ternyata itu adalah bajingan kecil." Setiap orang. Kaisar Lin berkeringat dingin, saudara Ye ini terlalu galak. Ketika orang yang tertusuk oleh pedang tatanan menyadari bahwa hidupnya dengan cepat berlalu, dia langsung merasa ngeri. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini, pedang tatanan secara langsung menghancurkan jiwanya dan menghapusnya sepenuhnya. Fragmen hukum tertinggi di dalam tubuh belum terhapus. Ada 5 fragmen hukum tertinggi. Sanderye membuka telapak tangannya, dan 5 pecahan hukum tertinggi dan cincin penyimpanan pria itu terbang ke tangannya. Setelah dia menyimpannya, dia menoleh untuk melihat pria dan wanita di kejauhan yang memiliki ekspresi ketakutan di mata mereka. Sanderye mengalihkan pandangannya dan menoleh ke arah Lingon Qiong tidak jauh dari situ. Lingon Qiong tersenyum dan berkata, "Ada kemampuan." Saat suaranya jatuh, pedang sudah ada di depannya. Jelek. Pedang Sanderye masih menembus udara. Lingon Qiong sudah muncul di tempatnya berdiri. Senyuman muncul di wajah Lingon Qiong, dan dia hendak berbicara, tetapi pada saat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu, dan senyuman di wajahnya. Seketika dia membeku karena pedang muncul di antara alisnya tanpa peringatan apapun. Pedang tunda. Prediksi Sanderye. Pada saat ini, Lingon Qiong tidak bisa bersembunyi. Dia mengepalkan tangan kanannya erat-erat, dan penghalang tak terlihat tiba-tiba muncul di depannya. Bang! Pedang Yi milik Sanderye langsung diblokir, tetapi detik berikutnya, pedang lain datang. Bang! Saat ledakan terdengar, Lingon Qiong langsung terlempar, dan saat dia terbang, satu demi satu pedang Yi langsung memblokir semua rute pelariannya. Bang! Di lapangan, suara ledakan terus bergema, dan Lingon Qiong dibombardir oleh cahaya pedang satu demi satu. Benar-benar ditekan. Melihat pemandangan ini, mata anak laki-laki dan perempuan yang tidak jauh dari situ menunjukkan tatapan serius. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka sepertinya meremehkan pemuda dari alam semesta Guanxuan di depan mereka. Pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba datang dari jauh, dan kemudian, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya ditolak, dan Lingon Qiong bergegas keluar seperti bola meriam, langsung menuju ke Sanderye. Saat ini tubuhnya dipenuhi lapisan baju besi yang tebal. Baju besi ini terus meletus dengan kekuatan yang menakutkan, dan tekanan yang kuat langsung membuat semua orang di sekitarnya kewalahan. Pada saat ini, Sanderye tiba-tiba menusuk dengan pedang. Dia tidak menggunakan kekuatan apapun pada pedang ini, karena dia memegang pedang Qingxuan. Lingon Qiong memukul dengan keras lalu langsung mengenai pedang Qingxuan. Jelek. Pedang Qingxuan langsung menembus baju besi Lingon Qiong, lalu melaju lurus ke dalam, menyusuri kepalanya, dan menembus tubuhnya. Sial! Mata Lingon Qiong sebesar telur sapi.
Sander Ye menatap Lingun Qiong yang tidak percaya, dengan kekhawatiran di wajahnya. Apakah sakit? Setiap orang bersambung.